Segala puji, segala hormat, segala pengagungan kami bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang suci, sumber segala berkat, jasmani terlebih rohani. Kami diampuni, kami diberikan iman, kami ditarik untuk dekat kepadamu. Dan itu hal terbaik dari seluruh hal baik yang pernah kami alami di hidup kami, yaitu tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami. Engkaulah pusat pujian penyembahan kami, Engkau pusat nyanyian-nyanyian kami, semua untuk Tuhan. Karena kami dapat terlalu banyak dari Tuhan dan kami sebenarnya tidak mampu membalas kasih-Mu, tapi kalau kami diizinkan, diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik, kami akan sungguh-sungguh melakukannya. Kami rindu Tuhan senang, dan pada waktu Tuhan senang kami akan rasa sendiri bagaimana hidup kami diberkati. Sekarang kami akan dengar firman-Mu. Engkau telah mengampuni kami, maka kami siap untuk diberkati lalu menjadi berkat bagi orang lain. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa, tolong hamba beri hikmat, kuasa, urapan, sehingga setiap huruf kata kalimat yang hamba-Mu akan seberangkan kepada umat-Mu betul-betul murni berasal dari Tuhan, mendatangkan sukacita, kekuatan, jalan keluar, pemulihan, perubahan, mujizat bagi setiap kami yang membutuhkannya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di gereja ini seperti di sorga. Demi nama Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih ada di minggu-minggu sengsara atau minggu-minggu prapaskah, saudara-saudara. Maka hari ini saya akan menyoroti satu nats yang bersinggungan dengan minggu-minggu prapaskah atau minggu-minggu sengsara. Dan pembacaannya terpilih dari Matius pasal 16. Ada 3 ayat yang akan kita baca bersama-sama. Ayat 21, 22, dan 23. Kita sudah menyelesaikan seri khotbah jemaat yang diberkati seturut Matius 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Hari ini kita akan menyoroti bagian ini. Mari kita hitung sampai 3 dan kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah detik-detik ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada sang rasul, "Enyalah iblis," atau rasul disebut dengan iblis di dalam cerita ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang kalangan murid-murid itu memang kelihatannya ada kelas-kelasnya. Ada kelas 120 murid, ada kelas 70 murid, dan ada kelas 12 murid yang kita kenal dengan rasul-rasul itu, atau 12 rasul. Dan di kalangan 12 rasul ini, kalau Yesus kemana-mana,
biasanya yang 9 Tuhan Yesus tinggalkan, yang 3 lagi yang dianggap lebih inti menurut pandangan Yesus sendiri itu Yesus bawa, yaitu 2 saudara anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, dan salah satunya adalah Petrus yang dalam teks ini dengan keras Tuhan menegur dia dengan kalimat yang luar biasa, "Enyala iblis." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebutan iblis kepada anak buahnya atau rasulnya bukanlah barang baru. Yang lebih tegas, yang lebih tajam ketika Yesus menyebut iblis adalah tentu yang kita tahu, yaitu Yudas si pengkhianat. Ingat, murid Yesus yang nama Yudas itu ada 2. Ada Yudas yang disebut Iskariot atau Yudas bukan Iskariot. Yudas bukan Iskariot itu nama lainnya Tadeus. Saudara perlu tahu nama lain dari rasul-rasul, sehingga saudara jangan hitung dengan nama lainnya, maka rasul bukan 12, bisa 18. Kalau saudara tidak mengingat bahwa kadang-kadang satu orang nama 2. Yudas bukan Iskariot, nama lainnya Tadeus, padahal orangnya 1. Thomas namanya Didimus, Petrus namanya Kefas, Bartolomeus itu nama lainnya Nathanael. Jadi jangan hitung Nathanael lah, Bartolomeus lah, maka murid Yesus bukan cuma 12. Itu nama-nama lain daripada murid-murid. Matius punya nama lain Lewi, kayak begitu. Nah, saudara-saudara, memang yang lebih tajam adalah Yudas ketika Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 70, Tuhan Yesus bilang begini, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa yang Yesus maksudkan? Dialah yang di ayat 71, di kemudian hari di tahun antara 90 sampai 95 Masehi, Yohanes menuliskan Injilnya, baru Yohanes bukakan di sini. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Karena dia disebut iblis, maka kelihatannya iblis dengan Yudas begitu dekat. Maka iblis mau masuk kapan, keluar kapan, kuasai kapan, dia tinggal di dalam dia kapan, suka-suka iblis. Karena koneksinya begitu lancar, saudara-saudara. Makanya dalam Lukas 22 ayatnya yang ketiga, firman Allah berkata dengan jelas, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Bahkan di bagian yang lain lebih tajam lagi, baru selesai ambil perjamuan, Yudas langsung kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 27, firman Allah berkata, saudara-saudara, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ini benar-benar kerasukan. Anda bisa bayangkan itu, baru ambil perjamuan. Orang ambil perjamuan itu tambah kuat. Orang ambil perjamuan itu siap jadi saksi. Orang ambil perjamuan itu siap melangkah dengan roh yang menyala-nyala dengan gairah kudus untuk menyeberangkan Injil, menyeberangkan rahmat, kasih karunia dari Allah. Tapi ini malah kebalik, saudara-saudara. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Yang saudara pahami tentang orang kerasukan, menurut pengalaman Anda, pantauan Anda, sejauh panca indera Anda menjangkau, apa kalau orang kerasukan iblis? Gemetar-gemetar, ya, seperti di dalam Markus 1 ayat 26. Di sana firman Allah berkata, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Bahkan ada yang kalau setan pegang tuh tergoncang-goncang, terpelanting-pelanting, terguling-guling. Makanya saya sering memberi peringatan keras kepada dunia karismatik.
Supaya jangan asal ada orang gemetar-gemetar, jangan ada orang tergoncang-goncang, langsung kita buru-buru berkata, itu Roh Kudus. Kau belajar di mana? Roh Kudus masuk dalam diri orang, goncang-goncang, banting-banting, guling-guling orang. Tolong tunjukkan ayatnya. Jangan asal bunyi. Saya karismatik tulen, tapi saya selalu back to the Bible. Tidak bisa asbun, tidak bisa asal ngomong doang. Di mana Roh Kudus masuk bikin orang lari? Kayak dulu persekutuan doa awal-awal saya ikut, sebentar satu taguling, sebentar roh tanah sampai roh dalam dan tanah. Mau bikin darah Yesus. Ibadah jadi kayak aneh gitu loh. Ibadah bukan kayak sakral lagi, tapi sesuatu yang mengerikan dan memalukan. Karena apa? Out of context, out of Bible. Keluar dari ajaran Alkitab. Kita tidak belajar yang begituan. Kita selalu pakai data, kita selalu pakai bukti. Dan saya percaya Roh Kudus tidak akan melakukan sesuatu yang di luar apa yang Yesus ajarkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau orang kerasukan, selalu orang bilang, oh berteriak, goncang-goncang dan lain sebagainya. Beda sama Yudas loh. Yudas itu kerasukan, tapi tidak begituan. Yudas itu kerasukan, tapi tetap pelayanan. Yudas itu kerasukan, tapi tetap berjubah rasul. Yudas itu kerasukan, tapi tetap pegang jabatan di gereja, jabatan di tim Yesus sebagai bendahara. Padahal secara eksplisit Yohanes tadi mengatakan dia kerasukan. Jangan artikan orang iblis masuk selalu yang aneh-aneh. Ada yang dia bisa cium orang, padahal iblis besar. Bukankah Yudas jual Yesus dengan ciuman? Tapi iblis. Makanya kekasih-kekasih Allah, iblis itu penipu. Dan bukan iblis namanya kalau tipuannya gampang ditebak. Itu bukan iblis namanya. Dia bapa segala pendusta. Dia bapa segala pribadi yang paling licik, yang pernah ada di bawah kolong langit ini. Bapak mereka tuh Bang Iip, iblis. Mang Iip orangnya. Orang Bandung bilang Mang Iip. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebagai pengantar sesuai tema kita, sang rasul disebut iblis. Pertanyaannya ialah, apakah sama pengertiannya ketika Yesus mengatakan Yudas iblis, dan dalam bagian yang akan kita bahas ini, Matius 16 ayat 21 sampai 23, Petrus pun disebut dengan sebutan yang sama, enyala iblis. Apakah pengertiannya sama? Mari kita soroti ketiga ayat tersebut, bagian per bagian atau ayat per ayat. Ayat 21 dikatakan demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari ketiga ayat ini, setiap ayatnya ada pelajaran menarik. Dan saya harap Bapak Ibu jemaat yang di gereja maupun di rumah memberi perhatian yang penuh kepada penjelasan-penjelasan yang akan diberikan. Dari ayat 21 ini paling tidak ada 3 pelajaran menarik yang kita jumpai. Garis bawahi kalimat, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan. Artinya hal yang Yesus nyatakan di dalam teks ini baru dilakukannya secara terang-terangan, secara belak-belakan. Apa itu? Seputaran penderitaannya, seputaran kematiannya, seputaran bagaimana dia akan dibunuh oleh imam-imam, oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ini dia baru mulai menyatakannya. Sebelumnya dia pernah katakan itu, tapi secara samar-samar. Ini kelihatan dalam Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-19, dikatakan di sana bahwa jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
Ini betul-betul samar-samar. Yang dimaksud di sini ialah nanti dia akan mati dan hari ketiga dia akan bangkit. Tapi dia tidak menjelaskannya secara gamblang seperti yang dia mulai lakukan di Matius 16 ayat 21 itu, saudara-saudara. Nanti setelah dia bangkit baru murid-murid mengerti. Murid-murid saja baru mengerti saat dia bangkit. Apalagi yang di luar murid itu pasti lebih bingung, saudara-saudara. Makanya ketika Yesus ngomong ini, mereka bingung. Dan mereka bilang begini, di ayat 20-21. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Ya. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ya, jadi mereka tidak ngerti apa yang Yesus maksudkan. Mereka matanya tertuju kepada yang kelihatan. Bait Allah begini megah, kau datang-datang kau mau rombak dia. Ya, jadi bait Allah itu ada 2. Bait Allah pertama yang dibangun Salomo. Nebukadnezar datang ancor. Ya, lalu waktu Nehemia, Ezra pulang dari pembuangan, mereka bangun kembali, tapi tidak semegah Salomo. Nanti di zaman Herodes bikin megah sekali. Nah itu bait Allah kedua. Nanti isunya bait Allah ketiga yang Israel mau sedang bangun ini, sekarang ini. Tapi saran saya Kristen tidak usah dukung. Karena kita tidak perlu bait Allah lagi. Karena kalau bait Allah dibangun lagi, harus cari orang Lewi lagi. Harus cari lembu merah lagi. Itu syarat pentahiran tuh. Harus cari lagi tabir untuk pasang. Yesus mati kan tabir itu sudah dirobek dari atas ke bawah. Artinya prinsip-prinsip keimaman itu sudah tidak ada lagi. Ngapain orang Kristen berkontribusi? Kita lebih daripada pemenang. Pembatas itu sudah hilang. Israel mau bangun kembali. Kristen tidak usah dukung. Paham saudara? Kan dulu beberapa tahun lalu ada pendeta datang galang dana untuk bangun bait Allah ketiga. Lu belajar Alkitab atau tidak? Itu penghinaan kepada Kristus yang telah mati di Golgota. Karena bangun bait Allah ketiga semuanya harus sama kayak bait Allah 1-2. Nah ini bait Allah 2 nih yang dibicarakan di sini. Dan ini megahnya luar biasa mengalahkan bait Allahnya Salomo. Makanya ada orang menatap bait Allah yang ini yang Herodes renovasi, ini yang mereka salah sangka ini. Sambil berkata, engkau tidak mengerti keindahan sebelum engkau melihat bait Allah yang direnovasi oleh Salomo. Indahnya bukan main. Yesus ngomong bilang, rubuhkan, saya bangun dalam 3 hari. Bagaimana orang Yahudi tidak marah, bingung, komplain sembarangan. 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya Nah ini sendiri. Yohanes beri keterangan di kemudian hari. Ingat surat ini, kitab ini ditulis tahun 90-an Masehi. Ini peristiwa tahun 30-an Masehi. Sekitar 40 tahun kemudian baru Yohanes tulis. Waktu itu memang orang bingung. Lalu Yohanes tambahkan lagi di ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya ini sesudah bangkit. Jadi memang pada waktu Yesus sampaikan ini samar-samar. Ada di bagian lain lagi yang juga Yesus sampaikan samar-samar. Tapi nanti di Matius 16 ayat 21 ini dengan tegas ayat itu berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Jadi pelajaran apa yang saya dan Bapak Ibu terima dari Matius 16 ayat 21. Pelajaran pertamanya adalah bahwa ternyata kalau Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan orang. Jadi pengajaran Yesus itu tahap demi tahap. Yesus tidak bisa selalu memuaskan keingintahuan seseorang padahal itu bukan kebutuhannya. Ada hal-hal yang orang belum butuh itu Yesus tidak akan kasih tahu. Banyak orang jebak Tuhan Yesus dan berkata, beginilah, begitulah, ada kuasa yang engkau pakai ini dari mana sih? Ini kau dapat kuasa dari mana? Yesus bilang sebelum saya jawab saya tanya kembali kau dulu. Yohanes Baptisan, Yohanes Pembaptis itu dari sorga atau bukan? Dari sorga atau manusia? Mereka tidak bisa jawab. Mereka bilang tidak tahu. Yesus bilang kalau kau tidak tahu, saya juga tidak kasih jawaban. Yesus tidak selalu mau memuaskan keingintahuan orang atau permintaan orang. Saudara masih ingat, dia tergantung antara langit dan bumi. Orang bilang
apakah engkau anak Allah? Kalau memang kau anak Allah, turun. Orang lain engkau selamatkan, tapi dirimu sendiri engkau tidak mampu selamatkan. Apakah Yesus berespon? Tidak. Kepada orang-orang kurang ajar yang tidak mau bertobat, yang hanya mau cari tahu, tapi tidak masuk ke dalam zona pertobatan, tidak masuk ke dalam zona lahir baru, tidak ada jawaban bagimu. Kamu orang kurang ajar yang hanya mau cari tahu, tapi tidak ada langkah tegas. Mau cari tahu, tapi tidak ada komitmen jelas. Tidak akan ada jawaban bagimu. Tidak ada. Beda sama penjahat di sebelah Yesus itu. Yesus, ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Langsung dijawab. Tuhan tahu kebutuhan orang ini. Tuhan tahu dia butuh Yesus. Tuhan tahu dia butuh selamat. Tuhan tahu dia jujur. Penjahat di sebelah Yesus. Ada dua penjahat. Yang satu tidak mau bertobat. Yang satu minta selamat tanpa bertobat. Ayo selamatkanlah kau dan diri kita juga. Itu ngejek sebenarnya. Untuk dia yang tidak bertobat itu tidak ada jawaban. Jadi Tuhan Yesus tidak selalu ingin memuaskan keingintahuan orang. Satu data lagi yang mengingatkan kita bahwa memang Yesus itu ajar sesuai kebutuhan tahap demi tahap. Tidak bisa sekalian. Dalam Yohanes 16 ayat 12, Tuhan Yesus bilang begini, perhatikan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, Ya. tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Saudara lihat itu ayat kan? Saya masih mau ajar banyak. Jadi selama Yesus berada dengan mereka 3,5 tahun, tidak semua Yesus ajar. Yesus bilang ini murid-murid biar rasul belum sanggup terima. Makanya saya sudah lihat ada pendeta yang paksa ajar orang. Hal-hal yang tidak pantas dia tahu. Orangnya bukan bertobat, sombong malah. Ketemu orang mau nantang debat, adu argumen, adu ilmu. Kenapa dia tidak bertobat, dikasih yang sulit-sulit. Dan dia mengerti yang sulit tanpa fondasi pertobatan. Sombong rohaninya minta ampun. Makanya Yesus bilang, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sampai Yesus naik ke sorga pun Yesus tidak ajar semua. Sampai Petrus bertanya, Tuhan kapan pemulihan bagi Israel? Lu diam, lu tunggu di Yerusalem saja. Yesus ngomong begitu, ini versi Mel Atau. Saudara ngerti ya? Saudara ini kadang-kadang terlalu polos, makanya saya perlu beri keterangan. Saya jelaskan sedikit, sudah lu diam aja lu. Dia kan pernah tanya waktu dipulihkan oleh Yesus. Sampai Yesus tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku dan seterusnya. Setelah dia dipulihkan dia tanya, Tuhan bagaimana dengan ini satu? Yohanes. Tuhan bilang terserah beta mau kasih hidup dia, mau angkat dia hidup. Itu bukan urusan kau. Urusan kau ikutlah aku. Itu lagi satu bukti. Yesus tidak selalu ingin memuaskan keingintahuan orang. Yang Yesus lebih suka itu pertobatanmu. Buat apa tahu banyak tapi tidak bertobat? Amin, kekasih Allah. Kamu belum dapat menanggungnya. Nanti itu porsi Roh Kudus. Roh Kudus bukakan seluruhnya, tapi itu juga dari Yesus. Makanya di ayat 13 saya baca, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam garis bawahi seluruh kebenaran. Jadi yang 3,5 tahun itu belum semua. Itu semua ada di pikiran Yesus, ada di hati Yesus, tapi daya tampung murid-murid belum memadai. Kapasitasnya belum memadai. Maka Yesus bilang, tunggu Roh Kudus datang baru dia lanjutkan. Saudara-saudara, ini penting, ini menarik. Jadi Bapak Ibu, pengkhotbah, hamba Tuhan, tidak apa-apa. Saudara tidak tahu yang tinggi-tinggi, tidak apa-apa. Karena kita semua dipakai dengan kapasitas kita, kepada siapa kita berurusan. Tidak usah paksa diri, saudara jadi tinggi sampai lu gila begitu, tak usah. Ada yang belajar banyak bukannya jadi berkat, agak kemengong-mengong. Saudara injili orang, ini orang baru mau bertobat. Dia tanya Tritunggal, arahkan pembicaraan ke lain, tak usah jelaskan Tritunggal. Dia bukan butuh Tritunggal. Masuk surga atau tidak ditentukan dari lu mengerti Tritunggal atau tidak. Itu doktrin sulit banget tuh. Ini orang
kan belum bertobat. Lukas puas bikin apa sama dia dengan doktrin Tritunggal. Jujur saja, sepanjang pelayanan saya setelah saya belajar ini, baru saya ngerti, wah saya banyak tuh lakukan kesalahan. Saya mau saja imbangi orang yang bertanya, saya jelaskan. Setelah saya belajar, step-step yang Yesus lakukan, aduh saya berhenti memuaskan orang dari hal-hal yang harusnya belum cocok untuk dia. Tinggi-tinggi terlalu predestinasi lah apa segala, aduh belum cocok. Dia hanya butuh terima Yesus dulu, hasilkan buah pertobatan dulu, lihat kesetiaannya dulu. Apa dasar saya ngomong ini? Kenapa Yesus mulai menyatakan kepada mereka tentang doktrin yang keras, penderitaannya? Karena saudara-saudara, itu kan ayat 21 tuh. Di ayat 16-nya mereka sudah mulai percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Kan orang-orang tanya, Yesus jalan orang ributkan Yesus. Lalu Yesus bilang, menurut orang beta siapa? Lalu menurut kalian tuh saya siapa? Supaya mantap buka dari ayat 13. Yohanes Matius 16 itu. Ayat 13 bilang apa? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bilang begini kepada mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi tanya kepada semua, jadi jawaban yang diberikan ini perwakilan dari mereka semua. 16 sama-sama, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sepakat, mulai paham nih. Engkau anak Allah, Mesias. Ya. Baru Yesus mulai menyatakan, artinya apa? Topik berat akan disampaikan ketika orangnya percaya Yesus sungguh-sungguh dulu. Orang datang mabok-mabok mau diskusi dengan saya tentang saksi Yehova. Saya bilang kalian pulang sana. 2 babo mabok mau bahas saksi Yehova dengan saya lagi. Pulang. Sadar baru datang. Mabok baru. Begini Bapak, kalau menurut Bapak. Apa sih maksud lu Michael Jackson? Kita lihat saksi Yehova ini kan sekarang tambah banyak tuh Bapak. Padahal bukan saksi Yehova, orang mabok kayak lucu tambah banyak. Dan sama-sama masuk neraka setan. Lu datang lu bahas saksi Yehova. Karena kondisi apa sih? Pulang. Beb adik-adik dari Pura. Keluarga saya lagi gereja jarang, tapi kenapa ya? Kalau kau lihat ini kejadian semua. Dia bilang ada pi gereja, 2 tahun sen pi. Nah tolong ke gereja dulu. 2 tahun tidak gereja. Tanya topik-topik sulit. Yang paling gampang hanya cuma dengar lonceng gereja, asmelangka selalu son baking. So diskusi topik-topik sulit. Tapi gereja saya beda ganton tima, saudara-saudara. Tahu orang Kupang kalau bilang ganton tima, barat. So bahas yang sulit-sulit buat apa? Makanya untuk begitu tidak akan dilayani. Nah, jadi kitanya yang Kristen, betul, kita harus bertanggung jawab. Toh, seturut 1 Petrus 3 ayat 15 kan? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Betul. Tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini ayat benar, tapi ingat Alkitab, tafsir Alkitab. Jadi surat Petrus harus melengkapi surat Matius tadi. Bahwa kita harus beri jawaban, tetapi lihat ini orang siapa, kasih jawaban yang pas. Jangan kasih puas dia. Yang ada dia tidak bertobat, tahu tapi tidak ada guna. Saudara buang mutiara di babi. Itu hal yang pertama, saudara-saudara, yang kita dapati dari ayat 21. Hal kedua, perlu saudara ketahui bahwa apa yang Yesus sampaikan ini berbenturan, bertabrakan
dengan pandangan yang dipegang oleh murid-murid. Yang Yesus sampaikan ini apa? Mesias, yaitu dirinya. Kan mereka sudah akui dia Mesias, anak Allah toh. Saya Mesias kan, sudah percaya toh. Saya ini akan menderita nih, di ayat 21. Saya akan dibunuh. Saya akan menderita sengsara luar biasa. Ini nih saudara berbenturan dengan pandangan umum yang murid-murid pegang pada waktu itu. Perlu Bapak Ibu jemaat ketahui ya. Sebenarnya ajaran tentang Mesias yang menderita itu sudah ada dari perjanjian lama. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu, ajaran yang begitu baku, yang begitu kuat soal Mesias yang akan menderita itu lama-lama menjadi kabur, bahkan hilang. Sehingga konsep kemesiasan orang Yahudi yang di dalamnya juga ada 12 rasul ini menganggap Mesias itu tidak menderita. Mesias itu datang sebagai raja yang hebat, sebagai semacam superhero begitu, yang akan membebaskan Israel dari penjajah-penjajah. Bapak Ibu tahu sejarah Israel kan, dari tangan ke tangan, dari Mesir ke Asyur, dari Asyur ke Babel, dari Babel ke Media, Media gabung dengan Persia, jadi Media Persia, dari Media Persia jatuh ke tangan Yunani, apalagi dalam zaman Alexander the Great. Lalu turun lagi zaman mereka, waktu Yesus sedang bicara dengan mereka itu, zaman Romawi sedang injak mereka. Jadi tekanan demi tekanan, penjajahan demi penjajahan, sehingga mereka sesuka-sukanya bikin konsep sendiri. Pokoknya Mesias datang harus yang hebat, harus raja luar biasa, tidak boleh menderita. Yesus sampaikan, saya ini Mesias, saya menderita. Berbenturan. Adapun data seputaran Mesias yang menderita itu sangat jelas di Yesaya 53 mulai ayat 4 dan seterusnya. Ayat 4 bilang begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Betul. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Amen. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus menjadi substitutnya kita ya. Dia penggantinya kita. 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Betul. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Betul. Semua kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus. 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Betul. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini semua gambaran penderitaan. Dan ini akan terjadi sesuai yang dinubuatkan. Ini yang jadi kabur nih. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman itu ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia mati di antara dua penjahat. Ini penggenapan semua nih. Tapi murid-murid kan sudah dicekoki dengan doktrin lain. Doktrin hasil konsep sendiri. Sesuai maunya mereka. Ini bahaya orang model begini. Rubah-rubah firman, copot-copot ayat sesuka hati untuk menyenangkan hatimu. Tidak bisa begitu. Bukan ayat yang sesuaikan dengan kita, kita yang sesuaikan dengan ayat. 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Menderita. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ini doktrin asli tentang Mesias. Dia harus menderita. Tapi saudara silakan belajar konsep kemesiasan orang Yahudi pada waktu Yesus datang berubah total, ya. Makanya ketika Yesus bikin mujizat macam-macam, salah satunya 5 roti dan 2 ikan itu, mereka teliti, mereka lihat, wah ini mirip sekali dengan data-data di dalam Alkitab. Yang menderita mereka tidak peduli, mereka seperti tutup begitu, mereka mau cari yang cocok saja. Dia bikin mujizat, dia bikin ini, bikin itu. Ayo
paksa dia, lantik dia jadi raja. Kalau dia jadi raja, Israel pasti hebat. Ini kelihatan nih di Yohanes 6 ayat 14-15. 14 bilang begini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, Ya. mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nabi yang akan datang ke dunia maksudnya Mesias itu. Ya. Yesus sudah tahu maksud hati mereka. 15 sama-sama baca. 23. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa. Untuk apa? Menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saya datang bukan untuk membebaskan kalian. Jadi raja lalu bebaskan kalian dari penjajahan Romawi dan lain sebagainya. Mesias itu datang untuk membebaskan manusia dari penjajahan apa? Dosa. Itu yang tidak dipahami. Tapi justru apa yang mereka pegang kuat-kuat sebagai doktrin salah atau doktrin yang telah dibengkokkan itulah Yesus berani menyatakan apa yang berbenturan dengan apa yang mereka pegang. Makanya hamba-hamba Tuhan harus tiru Yesus nih. Harus tiru Yesus. Jangan main aman. Banyak sekali ajaran yang telah dibengkokkan. Saya contohkan beberapa pagi ini. Kitalah orang Indonesia Timur. Saya tidak tahu dengan Indonesia bagian Barat. Indonesia Timur lah. Karena NTT bagian dari Indonesia Timur toh. Saudara tahu. Dari awal, sebelum zaman kita hari ini, ajarannya sudah jelas. Seputaran arwah, orang mati, kita tidak ada hubungan. Tapi sekarang Anda lihat, orang yang mengaku ada salib, ada Kristen, percaya Yesus. Justru ajar lagi orang bangun hubungan dengan roh, arwah, dan lain sebagainya. Padahal dari dulu, ajaran aslinya itu tidak boleh. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ini ayat tidak bisa berubah. Dan ini tetap rumus. Ini penjabaran dari moral law. Hukum moral yang 10 hukum itu. Minimal keterkaitan dengan 2 hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain dan jangan membuat apapun untuk disembah. Tidak boleh ada berhala. Ini aslinya begitu. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saudara sudah lihat ini? Tapi sekarang enak-enak saja. Orang minta nama di kuburan nenek. Nama ame di Alkitab. Samuel ada, Daniel ada. Bartolomeus kalau lu mau pakai silakan, ada. Kenapa dikubur nenek? Saudara lihat ini? Enak-enak sekali orang kerasukan. Takut beta Baimin, Benyamin kan. Sejadi Baimin. Yang bikin beta nih bukan orang lain. Dia biasa datang minum kopi di ini rumah. Ini adu domba orang, adu domba orang. Lalu kita judul emosi kan. Kalau kita belum kenal Tuhan. Om Theos. Saudara, kok saudara bisa termakan dengan tipuan setan? Setan itu kan adu domba. Saudara, secara hukum tidak bisa dibuktikan. Makanya enak-enak saja. Aduh, yang bunuh beta itu. Beta kait satu, beta tuntut balik lu mah. Sese lu di penjara lu. Enak-enak selalu. Jangan percaya, itu tidak mungkin. Roh orang mati masuk ke dalam diri orang, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, omong kosong setan tuh. Tapi ini persis, iya setan menyamar. Karena setan tuh mau apa yang Tuhan larang itu, saudara justru melakukannya. Maka setan luruskan niatmu yang bodoh itu, sehingga kelihatan betul. Untuk saudara hidup di zaman Melatok, zaman Musa lu mati.
Lu baru bilang, Mbak Imin, lempar bikin mati. Nenek Mia, kasih mati dia. To'unu, kasih mati. To'unu sudah mati, kau enak-enak. To'unu muncul dalam rangka apa? Tuhan mau hadirkan Elia dan Musa di sebelah kiri kanan Yesus itu aja ada tujuan. Bukan tiba-tiba Unu muncul ini, sembarang aja lu. Ayat 27, Imamat 20. Ini supaya macam-macam lempar batu kasih mati. Ya. Coba lihat ini, lu mau perempuan, coba lu foi-foi lah. Mbak Imin, langsung batu kali. Cek. Saya lihat ini, apabila seorang laki-laki atau perempuan dengar dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu, lempar kas mati. Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Untung lu hidup zaman Melatok, zaman Nabi Musa lewat kau. Mati kau. Ini masuk, itu masuk. Saudara, bukankah ini sudah dibengkokkan hari ini? Orang-orang tidak bertanggung jawab. Gara-gara mereka bicara lebih lembut dari saya. Lalu engkau berkata, ini berbau damai. Lalu saya ini tidak bawa damai, setan. Beta ada kasih babai, lu hidup iblis lu. Lu tertipu dengan orang yang omong lembut. Ya Allah. Ini hanya masalah karakter. Betason bisa jadi kayak begitu. Saudara-saudara, apabila Anda dirasuk, Anda akan dilempar. Tidak bisa begitu. Lu dirasuk, mereka akan lempar kamu. Itu karakter gua. Betason bisa jadi kayak orang lain. Dan Betason akan terpengaruh dengan lupung komentar di media sosial. Son bawa damai. Kok tidak bawa damai? Beta tanya deh loh, berapa banyak sih hamba Tuhan yang berani tiru Yesus? Orang punya pandangan lain, Yesus hantam lain. Amin. Sudah kan terlalu banyak ayat pendukung lah. Orang mati itu tidak kembali lagi. Dia tidak kenal rumahnya di mana. Dia tidak kenal kau lagi. Kau juga tidak usah kenal dia lagi lah. Tetanggamu sebelah rumah kau tidak kenal-kenal sampai hari ini. Kau cari orang mati dari tanah 60 lebih. Ayub 7 ayat 9 dan 10 kan sudah ada keterangannya di sana. Silakan. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak akan. Tapi hordeng tak goyang. Angin. Angin. Datang goyang hordeng. Angin kok. Tapi mau bacica jatuh. Tikus tabrak. Soalnya ada tikus, soalnya ada angin. Setan menyamar. Selesai. Setan juga tahu ini ayat. Ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Kau dengar itu. Hah? Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jangan bengkokkan deh yang begini-begini. Saudara juga tolong dong. Tetangga mati, anak menangis. Makanya om di sebelah minta nama. Akhirnya nama Yafet. Padahal ini anak lahir bulan Mei. Saudara yang tahu yang khotbah ini lahir bulan apa? Januari. Kenapa nama Melkianos? Karena model begini nih. Saya mau rubah juga ijazah semua susah. Kok saya bertobat tuh SMA? Mau rubah apa? Mau sosok uang di kan tidak berubah sayang. Berubah. Mak, kenapa beta nih almarhum mama saya? Kenapa saya nih nama Mel, lengkap Melkianos? Padahal lahir bulan Januari, kan enak kalau nama Januar gitu lah. Atau jantung pisang. Pokoknya yang ada JJ-nya gitu lah. Kok Melkianos? Jadi begini,
Lu itu kan lahir 81. Lu Kakak Mel. Kakak tuh ada nama Mel. Melkianus atau. Dia mati karena tabrak di Oebelo. Anak Oepura tua dong. Orang Oepura yang tua-tua tahun. Mati di Oebelo sana. Lalu lu tuh tidak bisa tidur. Menangis. Langsung mama yakin sekali. Ini Kakak Mel minta ganti nama. Jadi sebenarnya kayaknya saya sudah ada nama. Waktu itu diganti. Saya mau rubah juga, saya ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga diganti nama, tetap dipakai Tuhan, ya sudahlah. Ini buat saudara yang lain, tolong jangan ulangi ini kesalahan lagi. Kok bisa percaya orang mati minta nama? Bapak dan ibu, apa kok mau ada anak, sudah ada perencanaan, ada nama. Anak sudah ini nama siapa? Hamil masih 5 bulan, tuh doa sudah. Anak subarana baru sampai nadu sako, tidak bisa begitu, oi. Anak di luar semua, dia pun nama, kau bilang bapak yang aduh, haleluya. Bini baru muntah-muntah tuh cari nama, Pak Jutanga main catur kalah terus. Sen bawa doi di rumah. Pagi sampai sore main catur berpikir. Coba lu pikir bisnis apa ya kan begitu. Hanya mau langkah kuda saya pikir. Memang laki begini sial, sungguh mati. Kalau orang doi banyak main catur itu refreshing. Kalau ini memang bawa sawon dalam rumah. Sudah ada pemasukan pemain catur lah. Kalau doi gaji jelas main catur boleh, refreshing. Bini ada yang salang infus dulu, main catur terus. Kekasih Allah. Lihat nih ajaran-ajaran, aslinya bagaimana, sekarang jadi kabur. Maka melihat apa yang Yesus lakukan, saya mau tiru. Saya pasti tiru. Tentang keselamatan. Keselamatan itu dari awal manusia sampai akhir dunia. Keselamatan itu cuma satu, hanya dalam Yesus. Apa buktinya? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, persis setelah mereka jatuh dalam dosa. Mereka jatuh itu di kejadian berapa? Kejadian 3. Di kejadian 3 itu langsung ada berita anugerah. Yang dikenal dengan Injil pertama atau proto-evangelium. Yaitu di dalam kejadian 3 ayat 15. Yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara sudah pernah dengar keterangan ini bukan? Dalam orang Yahudi silsilah itu harus bapaknya. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan bla bla sampai Daud, Salomo, Rehabeam. Terus sampai Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tidak ada tuh sebut nama istri mereka di sana. Tidak ada, perempuan tidak ada. Tapi Anda lihat, ayat ini ditulis oleh orang Yahudi tulen yaitu Musa. Dialamatkan juga kepada orang Yahudi pertama-tama. Tapi dia bilang apa? Keturunan perempuan. Siapakah manusia yang hanya ada unsur perempuannya? Cuma Yesus. Yesus lahir tanpa sentuhan laki-laki. Jadi kalau orang bertanya, Adam dan Hawa itu masuk surga atau tidak? Tergantung mereka percaya Injil pertama ini atau tidak. Jadi kalau nanti kita masuk surga, kita tahu di sana ada Adam dan ada Hawa, itu berarti mereka percaya kepada ini. Kalau tidak ada, berarti mereka tidak percaya. Karena tidak ada data Adam dan Hawa itu di mana, surga atau neraka kita tidak tahu. Alkitab diam soal itu. Anda lihat ini kan, dari awal keselamatan itu cuma satu. Sekarang bahkan pendeta sekalipun bilang keselamatan itu ada banyak. Banyak bagaimana? Kalau ada banyak, buat apa Yesus sulit-sulit atau susah-susah menyatakan Yohanes 14 ayat 6 yang dia berkata dengan jelas di sana, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat
yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau memang ada banyak keselamatan, kenapa Petrus di depan orang beda agama, Petrus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dengan tegas Petrus berkhotbah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Cuma Dia. Tapi Anda lihat sekarang orang bilang, ih semua sama. Tidak sama. Harus berani menyatakan tidak sama. Coba cek dari awal, siapa yang akan hancurkan iblis? Keturunan perempuan. Siapa dia? Yesus. Dan saya sudah tegaskan ulang-ulang, Dia Tuhan semua orang, bukan orang tertentu. Dia bukan hanya Tuhan gereja, Dia Tuhan semua orang. Kisah 10 ayat 36. 1, 2, 3. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah apa? Tuhan dari semua orang. Jadi engkau yang sedang tolak Yesus, engkau sedang menolak Tuhanmu. Kami tidak bisa paksa, tapi hanya kami mau kasih tahu, satu-satunya calon cuma Yesus. Dia bukan cuma Tuhan orang Kristen, Dia Tuhan semua orang. You suka tidak suka, you mau tidak mau, ini kebenaran. Langit mau runtuh pun kebenaran tetap kebenaran. Soal kau tolak urusanmu, engkau akan menyesal. Karena engkau menolak itu siapa? Menolak Tuhanmu. Dia Tuhan semua orang. Orang diam, beta tidak diam. Kan Tuhanku melakukan itu. Beta hamba Tuhan Yesus. Beta tahu ini live. Beta harus omong. Justru orang tutup ini, Anda orang jahat. Orang lain tidak tahu ini. Mereka masih maki-maki Yesus yang adalah Tuhan mereka. Makanya kan saya bilang toh, Yesus kembali nanti itu bukan kumpul semua gereja, semua bangsa. Matius 25, 31, 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu semua bangsa, termasuk yang tolak-tolak Dia tuh, semua akan dikumpulkan. Jangankan yang di dunia, yang di sorga saja harus sembah Dia. Apalagi kita jangan di dunia nih yang manusia yang hidup 70-80 tahun, sebentar asam urat, sebentar ini dada tatikam, sebentar ini, sebentar itu. Kau bisa bakincang dengan Tuhan Yesus, nih heran mau mati. Filipi 2 ayat 10, 11 tuh Tuhan Yesus bilang apa di sana melalui Paulus, supaya dalam nama Yesus dengar bertekuk lutut segala yang di mana? Yang ada di langit, malaikat semua bertekuk lutut, dan yang ada di atas bumi semua bangsa, dan yang ada di bawah bumi termasuk setan-setan, roh-roh jahat, semua takut sama Yesus. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Makanya saya pernah khotbah, kalau saudara pernah ingat. Semua orang akan berlutut, tapi ada dua kelompok orang yang berlutut. Orang yang berlutut karena memang sudah terima Dia, cinta Dia, sayang Dia, berlutut dengan penuh cinta dan kepuasan. Tapi ada yang berlutut terpaksa. Mau tidak mau berlutut, kaget tuh, ih benar Ini yang nabi-nabi omong, ini yang rasul-rasul omong, ini yang itu pendeta-pendeta khotbahkan itu, yang live juga mereka sudah singgung, tapi kami maki dia, hei pendeta bodok, Yesus bukan Tuhan bodok. Saya sering tuh dapat kayak begitu. Lu tunggu bodok, lu lihat nanti. Kalau saya ada omong lu bilang saya bodok, hah? Kau yang bodok. Kau akan berlutut, tapi kau kaget. Lebih baik kau terima Dia sekarang.
Buang jauh-jauh karakter melatok. Memang gayanya kayak begini. Apa perlu dilembutkan ini? Kau terima dia bodoh. Kau begitu. Ya sudahlah. Tak usah, saya susah lah kayak begitu ya. Saudara, semua berlutut. Yang lain yang tidak terima dia juga berlutut. Ini bukan yang semua lutut, ini bukan berarti semua terima. Tidak. Yang tidak terima juga, aduh, malaikat pematan. Luki ciana, malaikat dan saya besar put. Tunggu apa? Berlutut saya. Bepun sayap kiri, taruh selalu nih. Hah? Di sana masih berkincang apa? Berlutut. Terpaksa sama ngaku, Yesus Tuhan. Itu masuk neraka. Tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Maka diberkatilah Anda yang sudah mengaku dia Tuhan. Anda cinta dia, Anda selalu sembah dia, Anda selalu puji dia, Anda selalu cerita namanya di mana-mana. Melalui khotbahmu, nyanyianmu atau apapun, kesaksianmu. Diberkatilah engkau. Engkau orang beruntung yang pernah hidup di ini planet. Tidak jalani hidup percuma. Engkau tahu di mana ujungnya. Di mana tujuan akhir kita. Ayat 21, itu pelajaran kedua ya. Pelajaran ketiga. Tuhan Yesus mau ajar melalui ayat 21 ini. Bahwa di balik penderitaan itu ada kemenangan. Ada kemuliaan. Makanya di kalimat terakhir itu dia bilang apa? Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi dasar orang kalau sudah kena tegur, dia tidak konsen lagi. Hatinya sudah kacau saat teguran disampaikan, sehingga dia tidak menangkap pesan secara utuh. Yesus nih omong jelas, betul, beta akan ya dibunuh, tapi saya dibangkitkan pada hari ketiga. Berarti ada kemenangan, ada berkat. Tapi karena orang tidak dengar sampai total, sampai selesai, baru di tengah jalan, contoh kayak khotbah begini toh, kadang-kadang pendeta khotbah, saudara ada pendeta khotbah lalu Roh Kudus bekerja, dosamu disentil, Anda mulai kacau tuh, di tengah-tengah berkhotbah, Anda tidak konsen sampai habis, Anda rugi. Dengar khotbah tuh sampai tuntas, dengar khotbah tuh sampai habis. Maka dari itu kenapa saya paling larang ada jemaat tidur saat pendeta berkhotbah. Takutnya lu sadar tuh pas dengar neraka. Amin. Padahal bukan itu sebenarnya. Wih, neraka ini hari. Bukan neraka ini hari. Lu tidur salah tanpa. Tidur tuh di rumahmu, bukan di gereja, bukan di rumah Tuhan. Iya, tidur di rumahmu, jangan di rumah tuh. Tidak ada ayat bilang rumahku adalah tempat tidur. Tidak ada. Kau jangan rubah-rubah ayat ya. Rumahku itu rumah ibadah, dengar firman, pujian, penyembahan, persembahkan korban. Bukan rumah tidur. Dengar firman sampai utuh. Supaya jangan kayak murid-murid, kayak Petrus. Tidak dengar sampai habis langsung marah-marah nanti. Sebelum kita bahas marah-marahnya, saya kasih tahu dulu. Pentingnya dengar firman, perhatian sungguh-sungguh. Ibrani 2 ayat 1, sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dengar sungguh-sungguh. Jangan hanyut di bawah arus perasaanmu yang sudah terlanjur tersinggung. Padahal khotbah belum tuntas. Kalau main perasaan. Kalau memang kebenaran biar perasaanmu disinggung, tersakiti, bilang amin. Terima kasih Bapak, obrak-abrik hamba. Bila perlu omong begitu. Lebih baik kan Tuhan togor pakai khotbah daripada Tuhan togor pakai tumor. Lebih baik Tuhan togor pakai khotbah daripada pakai kanker. Lebih baik Tuhan togor pakai khotbah daripada pakai bangkrut. Syukur masih pakai khotbah. Terima sudah, jangan keras lagi. Dengar sampai habis. Kalau tidak habis ya modelnya kayak 22 nih.
22 nih. Matius 16. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Karena kemungkinan besar pikirannya tidak sampai kepada aku bangkit kembali, kau tenang saja. Tidak sampai. Petrus langsung tolak ajaran Yesus. Karena Yesus baru mulai menyatakan. Langsung tolak. Kenapa Petrus tolak? Kalau ayat 21:3 pelajaran, ini 4. Yang pertama, memang apa yang Yesus sampaikan ini seperti yang saya bilang, tidak sesuai dengan pandangan yang Petrus pegang selama ini. Adakah khotbah-khotbah yang tidak cocok dengan pandangan Anda? Contoh kayak Arwah tadi. Anda yang harus sesuaikan dengan kebenaran. Bukan pengkhotbah yang lembut-lembutkan. Supaya terima Anda punya kebiasaan kafir itu. Itu kebiasaan kafir yang kau bawa masuk ke dalam gereja. Anda yang harus bertobat dong. Kenapa jadi marah pengkhotbah? Gara-gara pandanganmu selama ini. Pandanganmu tidak berdasar. Bahkan pandanganmu bertentangan dengan firman. Tuhan pakai seorang pendeta meluruskannya. Ya sudah, terima. Masih banyak lagi pandangan-pandangan yang kita pegang selama ini toh. Ternyata salah. Soal keselamatan, soal nikah beda agama, aman-aman. Tidak aman-aman saja, itu melawan Tuhan. Kalau kamu yang sudah terlanjur menikah, apa boleh buat? Berjuanglah menangkan pasanganmu. Tapi Anda yang masih ancang-ancang, setampan apapun dia, kalau tidak percaya Yesus, saya mau kasih tahu, bagus secara jasmani, buruk secara rohani. Wih, ini keturunan bagus. Setan semua yang jadi. Setampan apapun dia, secantik apapun dia, tidak percaya Yesus. Hei laki-laki muda, perempuan muda, tolak. Lagi marak sekarang apa sih? Judi online. Bertobat Anda. Setan tuh. Lu terlalu susah apa sampai lu ikut main judi online? Saya orang pengusaha kaya sekarang lagi ancur saya kenal. Gara-gara main ini judi-judi online yang saham-saham model ke Indra Kents punya. Tidur. Hei, mau dapat doa itu kerja keras. Ora et labora, keringat keluar. Bukan main judi online, sekecil apapun itu anak-anak muda. Tolong stop. Itu bagian dari pelanggaran terhadap 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Judi masuk di dalamnya. Tidak ada kata judi secara eksplisit di Alkitab. Tidak ada. Tapi itu bagian dari judi. Dan judi ada masuk di dalam ayat-ayat itu. Jangan jadi hamba uang. Atau 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan cinta uang. Judi masuk di dalam. Cari uang yang halal-halal sajalah. Kasih makan istri anak yang halal-halal. Jangan yang sembarang-sembarang. Apakah ini pandangan yang Anda pegang selama ini dan hari ini dihantam? Saudara yang ikut gereja lalu engkau masih tetap suka sesama jenis. Engkau tidak cari kebenaran itu, engkau cari pembenaran. Pergi ke gereja ini, di sana pendetanya tidak singgung. Kalau di sana, bisa mengerti dalam perasaan. Kau mengerti lu, kau mengerti Tuhan. Adam, Hawa, that's it. Right? Bukan Adam, ujub. Oh my God. Kenapa jadi kacau begini? Itu hanya salah satu jenis dosa. Semua ada dosa yang lain. Tapi maksudnya semua saya omong. Benci Mel Atok hanya gara-gara itu. Kenapa begitu? Saya mengasihi engkau. Terkutuklah pendeta-pendeta yang menghalus-haluskan itu sehingga engkau tetap terikat. Dengan alasan HAM. HAM apa lu? Di Indonesia tidak laku tuh HAM kayak begituan.
Lu pikir ini Australia? Lu pikir ini Amerika, Kanada, Eropa? Tidak, ini Indonesia. Nikah tuh laki-laki dan perempuan. Okto de obet. Masa minta berbuat tomus kumpul keluarga. Ya nikah siapa? Okto de obet. Yesus Kristus. Saudara bayangkan kalau Indonesia ini Australia, pendeta tidak melakukan pemberkatan itu, kami dipidana. Masuk penjara, saudara, gara-gara apa? Kusun kas nikah Justus de Minggus nah. Beta yang musa ancor lah. Saya sampai Australia, teman-teman pendeta curhat ini. Sampai ada gereja-gereja yang bilang kami tidak mau ikut, apapun konsekuensinya. Keren Pak. Tapi ada yang sudah ikut. Salah satu petingginya dari NTT sini lagi. Tapi sudah warga negara sana. Wah saya khotbah, saya hantam. Urusan amat. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi Petrus marah karena tidak cocok dengan pandangan. Yang kedua, Petrus ini saudara-saudara, dia menolak khotbah Yesus karena apa? Semangatnya tidak diimbangi dengan pengertian yang benar. Makanya Amsal 19 ayat 2 bilang begini, baca dulu. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Iya, makanya salah langkah. Tidak mengerti apa-apa, sok semangat, rusak. Makanya di kemudian hari dia bertobat. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dia ngomong begini. Ini Petrus nih. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah ini bertambah pengetahuan. Semangat saya tidak belajar percuma. Khotbah semangat tapi tidak belajar. Nanti repot. Makanya buat kawan-kawan pendeta saya suka dorong. Ayo belajar, belajar. Kawan-kawan majelis, belajar, belajar, belajar. Karena ada khotbah semangat bilang Salomo masuk neraka. Lu tahu dari mana? Lu sembarang. Kitab pengkhotbah itu kitab pertobatannya Salomo. Sebelum mati itu dia bertobat. Betul dia pun dosa banyak. Dan ada janji Tuhan. Tuhan bilang saya akan jaga dia selama-lamanya. Dia salah saya pukul tapi dia tidak akan terhilang. Itu ada. Jangan lihat dosa orang pikir pasti dia masuk neraka. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh. Kapan-kapan saya khotbah Salomo. Orang mati masuk surga tuh dia bertobat. Betul pelanggarannya banyak. Tapi dia anak Tuhan. Anak Tuhan mana yang tidak pernah jatuh? Semua anak Tuhan pernah jatuh, ke pendeta aja tumbang. Tapi kalau dia bangkit ya dukung dia gitu loh. Ya, jadi semangat tapi harus dibarengi dengan pengetahuan yang kuat. Yang ketiga, Petrus ini sok lebih bijak dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang saya nanti pergi menderita mati. Dia, oh jangan. Ini bukankah anggap diri lebih pintar dari Tuhan Yesus? Petrus salah, amin. Kita yang amin. Bukankah kita juga pernah begitu? Sok lebih bijak dari Tuhan. Coba kalau Tuhan sudah jawab, itu kan lebih beres. Dia yang mengatur Tuhan, harus sembuh kapan. Dia atur Tuhan, harus sembuh kapan, proyek gol kapan. Ya. Dia yang ngatur Tuhan tuh. Ini begini, kapan dana yang beta butuhkan harus hadir kapan. Kenapa penundaannya sampai 4 bulan? Dia sok lebih bijak dari Tuhan, protes-protes Tuhan. Beta yang Tuhan beta tempelin bola balik selalu. Kau lebih bijak dari Tuhan bagaimana? Tahu rancangan kita semua dengan rancangan Tuhan itu bedanya kayak gimana? Langit dan bumi. Yesaya 55 ayat 8 firman Allah berkata sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan 9:23 seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Berapa banyak yang sok lebih bijak dari Tuhan, protes Tuhan ya, menyakiti Tuhan, lari dari komitmen dan lain sebagainya. Kenapa? Sok lebih bijak. Anda dan saya tidak lebih bijak dari Tuhan, saudaraku. Izinkan dia proses engkau, izinkan dia murnikan engkau melalui pergumulan engkau dan saya. Saya punya anak yang mau 7 tahun belum bisa beromong tuh. Ada ikut sekolah minggu. Saya tetap berkata, dia bukan produk gagal Tuhan.
hamba belum mengerti. Mampukan hamba istri untuk ikuti sebab Tuhan lebih bijak. Tuhan lebih bijak. Jangan sok tahu. Banyak kok anak-anak kayak begitu. Kemudian hari ternyata Albert Einstein atau mungkin Thomas Alva Edison atau orang-orang yang punya latar belakang autis segala macam Tuhan pakai. Tuhan lebih bijak. Hamba tidak akan marah Allah. Semangatku tidak akan turun gara-gara itu. Saya kenal siapa Tuhan yang saya sembah. Saudara yang sok lebih bijak itu makanya Anda kecewa, marah-marah, sungut-sungut, sok lebih bijak. Bertobat. Yang keempat, dari ayat 22. Apa yang kita pelajari di sana? Petrus tidak bergantung pada kasih karunia Allah. Di ayat 16 dan 17, dia mengaku Mesias itu bukan dari dia, itu kasih karunia Allah. Bapa yang bantu dia. Perhatikan ini ayat. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ketika dia mengaku Yesus Mesias, ini pengakuan yang hebat. Tapi Yesus bilang, itu bukan dari lu Petrus, Bapa. Tapi ketika dia menegur Yesus, itu dari dia sendiri. Makanya di ayat 23, di bagian awal itu dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Kenapa berkata kepada Petrus? Karena teguranmu kepada Yesus itu bukan seperti di ayat 16-17 tadi. Ini di luar kasih karunia. Kau tidak disokong oleh kasih karunia. Saudara, tanpa kasih karunia Tuhan, Anda dan saya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Waktu dia bicara dalam topangan kasih karunia, ayat 18 bilang apa? Di dalam Matius 16 tadi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Dia disebut batu karang ketika kasih karunia topang dia. Tapi ketika dia mulai andalkan diri sendiri, di ayat 23, batu karang jadi batu apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyala iblis, engkau suatu batu sandungan. Batunya berubah. Dalam Yesus kita kayak karang yang teguh, kita kuat dengan kasih karunia. Di luar Yesus, kau hanya troublemaker, di mana-mana hanya jadi masalah saja. Kau bukan batu karang, kau batu sandungan sekarang. Bertobat. Amin Bapak Ibu. Dan yang paling parah sesuai topik kita, Tuhan bilang enyala iblis. Nah ini saya kasih keterangan ya. Tuhan Yesus bilang enyala iblis itu. Tuhan Yesus tidak berkata kepada setan, tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Kalau Tuhan Yesus biasanya thinking setan, Tuhan Yesus tidak omong pada orangnya, tapi pada setannya yang lagi masuk dalam diri orang itu. Ya, contoh di dalam Matius pasal 17 ayat 18. Ini orang kerasukan setan. Dengan keras Yesus menegur dia. Dia di sini roh jahat. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Karena Yesus marah setannya. Contoh lagi Markus 1 ayat 23. Tolong baca. Markus 1 ayat 23 dan seterusnya. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ya. Orang itu berteriak, 24. apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ya, setan juga tahu siapa Yesus karena mereka akan takluk sama Yesus kan. 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Itu Yesus ngomong pada setannya ya. Dibuktikan dari mana? Ayat selanjutnya. 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. 27 lebih menegaskan, saya baca. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Saudara, kalau kasus orang kerasukan setan kayak begini, Anda tengking setannya, setan keluar. Jangan terlalu ajak, bawa omong terlalu banyak. Lu tinggal di mana, su vaksin kau belum? Tak usah, lu lebih dari perawat dari rumah sakit Bayangkara. Tak usah terlalu, su vaksin ke berapa? Setan keluar. Semua kita punya kuasa. Khususnya yang bertobat, yang hati berisi. Kalau juga ada foya tukang selingkuh, lu thinking, it's setan.
Di bawah pohon pisang. Dia itu tanta dari Kolhua. Kasihan lu. Benar, setan boleh bikin malu orang. Oh, lu ada gila-gila senu. Lama ikut doa puasa. Makanya kalau beta mau bawa pelayanan orang. Beben doa puasa, bertobat, pentahiran. Itu baru lupi, jangan gila-gila. Cek ke mabok baru usir setan. Setan bilang, wah botol kecap. Ya, nah saudara, setannya yang ditegur. Tapi kasusnya Petrus itu bukan Tuhan ngomong kepada setan. Ngomong kepada Petrus sebagai setan. Ini kemarahan Tuhan kepada Petrus. Saya tambahkan lagi, Paulus ya. Dalam kisah para Rasul 16, ayat 16 dan seterusnya ada perempuan dikuasai roh tenung dan puji-puji Paulus. Tapi Paulus tahu ini pujian ini mengganggu. Kelihatan isinya bagus padahal ini dari setan. Paulus hantam dia dan Paulus tegur rohnya. Mulai 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 18 Paulus bilang begini, saya baca. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Puji-puji tapi mengganggu. Ia berpaling dan berkata kepada siapa? Roh itu. Ini cara menengking yang benar ya. Roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah ini kasus beda sama Petrus. Petrus tidak kerasukan setan seperti Yudas. Perlu Anda catat. Jadi peristiwa Petrus tidak bisa dijadikan dasar bahwa orang sudah bertobat, sudah terima Yesus bisa kerasukan. Tidak akan bisa. Kalau setan hanya jab-jab dari luar bisa. Makanya Petrus ini kenapa dikatain setan? Karena Petrus berpikir seperti yang setan berpikir. Apa? Petrus mau mendorong Yesus mengalami atau mendapatkan mahkota tanpa salib. Setan goda Yesus di padang gurun itu. Sembah aku dapat semua. Tak usah lagi pakai acara matematis. Sembah aku dapat semua. Itu dia pun nama dapat mahkota tanpa salib. Dan itu cara setan. Makanya Tuhan bilang setan. Kata enyahlah. Itu pakai bahasa Inggris. Go behind me. Pergi ke belakangku. Setan semua Yesus usir tuh. Pergi, keluar, keluar. Kenapa ini suruh ke belakangku? Dan terjemahan Indonesia tidak ada. Terjemahan Inggris ada. Go behind me. Ke belakangku. Putar kau ke belakang sini. Oh membodoh saja kau. Jadi ini memang hanya marah. Seperti kadang-kadang kau bilang, lu ini setan betul ya. Jadi bukan kerasukan setan. Dan intinya adalah siapapun kita sudah bertobat, tetap hati-hati. Setan tidak bisa masuk ke dalam, tapi dia bisa bikin dari luar. Sesuatu yang membuat kita salah langkah. Tapi untuk manusia dalam Kristus kerasukan setan tidak mungkin. Jadi yang kerasukan setan, Yudas iya, Petrus tidak. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Khotbah saya selesai. Mari kita berdiri kekasih Tuhan. Haleluya. Mari kita satu hati dan kita berdoa mengucap syukur firman. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu dengan segala kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan hamba. Kalau jemaat-Mu mengerti, itu karena Engkau bekerja. Kalau jemaat-Mu diberkati, itu karena Engkau bekerja. Kalau dari diri hamba sendiri justru orang tidak akan dapat apa-apa Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu semua ini Tuhan. Teristimewa mereka yang sungguh-sungguh datang ke gereja dengan buka hati. Cari Tuhan motivasi benar. Mereka akan pulang dengan berkat melimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu, kuatkan kami semua, mampukan kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Baik pengkhotbah maupun pendengar khotbah. Yang lemah dikuatkan pagi ini, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dilepaskan, pemulihan terjadi, pengetahuan kami bertambah-tambah, dan itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk semakin melekat kepada Allah. Terpujilah nama Allah yang hebat.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang percaya bahwa Tuhan sangat memberkati kita dan siap jadi pelaku firman-Nya. Demi Yesus kita berkata, amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Petugas persembahan langsung. Mari kita berdoa.